Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Mata Pelajaran Sejarah Wajib SMA 65 Jakarta, Pak Lutfi, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kami kelompok Sejarah Wajib kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan PPT kami tentang materi perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Dalam hal ini, perjuangan Pangeran Antasari di Banjar. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada Adam Windiantoro, kemudian Alfian Naufal, Gibran Zizami, Ines Natasha, Januardi Rianda Putra, Muhammad Ibnu Atailah, Muhammad Ihsan Darus, Muhammad Faras Fadilah, dan Raffi Musyafa. Nah, disimak ya guys materinya. Terima kasih. Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi, Kesultanan Banjar pada tahun 1809 dan meninggal di usia 53 tahun. Tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1862. Pangeran Antasari diangkat menjadi Sultan Banjar pada tanggal 14 Maret 1862. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Perlawanan tersebut adalah Perang Banjar 1860 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Latar belakangnya adalah 1. Belanda melakukan monopoli perdagangan di Kerajaan Banjar. 2. Pemerintah kolonial Belanda ikut mencampuri urusan dalam keraton, terutama dalam pergantian sultan-sultan Kerajaan Banjar. 3. Pemerintah kolonial Belanda mengumumkan bahwa Kesultanan Banjarmasin akan dihapuskan. Saya Alfian Nopalur Pambudi, absen 4, ingin menjelaskan tentang strategi perlawanan. Pangeran Hidayatullah bersama dengan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Pemusatan kekuatan perlawanan berada di daerah Amutai. Strategi perlawanan 1. Pangeran Hidayatullah bersama dengan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan. 2. Pemusatan kekuatan di perlawanan di daerah Amutai. 3. Membuat dan memperkuat pertahanan di Martapura, Rantau, dan Kandangan. 4. Mengusahakan tambahan senjata. Proses dan hasil perlawanan. 1. Bulan Agustus 1989, Perang Banjar mulai meluas sehingga setelah Pangeran Antasari dan pasukannya berhasil menyerang benteng Belanda di Tabanio. 2. Bersama dengan Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari memimpin pertempuran di berbagai medan melawan pasukan kolonial Belanda. Namun, karena persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, posisi mereka semakin terdesak dan lemah. Sekian, terima kasih. Setelah Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan, serangan besar-besaran terhadap Belanda dilakukan. Dan pada tanggal 14 Maret 1862, pertempuran yang berkecamuk semakin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan Belanda yang berlangsung terus di berbagai medan. Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya berhasil mendesak pasukan Khalifah, dan akhirnya Khalifah memindahkan pusat benteng pertahanannya di hulu Sungai Teweh. Pada awal Oktober 1862, bertempat di markas besar pertahanan penembahan Pangeran Antasari di hulu Sungai Teweh, diselenggarakan rapat para panglima yang dihadiri oleh Khalifah sendiri, Gusti Muhammad Seman dan Gusti Muhammad Said. Saat melakukan perlawanan, Pangeran Antasari mendadak terserang wabah cacar yang melanda daerah Kalimantan Selatan. Dan beberapa hari kemudian, pada tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari wafat dan dimakamkan di Bayan Bengak, Hulu Teweh di Kalimantan. Walaupun penembahan Pangeran Antasari telah wafat, namun perlawanan jihad terus berlanjut dan dipimpin oleh putra-putranya seperti Gusti Muhammad Seman dan Gusti Muhammad Said. Akibatnya, 1. Daerah Kalimantan Selatan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda. 2. Dibubarkannya negara Kesultanan Banjar. 3. Dikuasainya tambang batu bara dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan. Teladan yang dapat diambil adalah memegang teguh jalan agama dan gigih dalam berjuang,
berani dalam membela kebenaran, selalu memiliki semangat yang besar serta tekad yang kuat dalam memperjuangkan kehormatan negara.